Saudara, hidup di bawah tekanan bukan satu hal yang menyenangkan, apalagi bekerja di bawah tekanan. Pasti akan memberi dampak kelelahan. Tetapi juga tidak sedikit mereka yang hidup dan bekerja di bawah tekanan mengalami berbagai macam godaan, yang tidak jarang mereka lalu kemudian mengalami kejatuhan ketika menghadapi tekanan itu, atau saat mencari jalan keluar dari tekanan hidup yang menyerang dirinya. Saya, Nicholas Kurniawan, mau mengajak kita hari ini belajar dari firman Tuhan, inspirasi penumbuh rohani kita. Kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema, tetap berkenan melalui tekanan. Belajar dari Daud tentang hati yang tetap berkenan pada Allah saat tekanan hidup itu membuat lelah. Bacaan yang akan kita renungkan ini adalah pandangan kitab suci tentang Daud yang disebutkan memiliki hati yang setuju dengan Allah atau hati yang berkenan dengan Allahnya. Pertama-tama dari Mazmur 78 ayat 70-72, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia, untuk menggembalakan Yakub umatnya, dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Lalu ayat kedua yang akan kita renungkan dari 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Kata Samuel kepada Saul, raja Israel, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Lalu ayat yang ketiga dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Ini merupakan pernyataan Tuhan sendiri tentang Daud yang disebutkan berkenan di hatinya dan melakukan segala kehendaknya. Saudara, tekanan hidup bisa datang dari berbagai macam hal. Bisa di tengah-tengah keluarga kita mengalami tekanan, di tempat kerja kita mengalami tekanan, bahkan tidak jarang di gereja atau di rumah ibadah pun dalam komunitas melayani kita mengalami tekanan. Begitu pula tekanan bisa datang dari konflik yang ada di luar hidup kita, konflik di tengah masyarakat, konflik bangsa. Bahkan juga tekanan bisa datang dari musibah atau wabah yang menimpa hidup kita. Begitu pula membaca kisah perjalanan hidup Daud sejak mula dipilih menjadi raja, dari perannya sebagai gembala ternak. Lalu dia mengalami tekanan demi tekanan yang luar biasa sampai dia menjadi raja, bahkan di masa jayanya pun tekanan itu bisa datang. Kita akan melihat tekanan-tekanan apa yang dialami oleh Daud.
Yang pertama-tama kita lihat tekanan keluarga. Sebagai anak bungsu, Daud ini berbeda dari kakak-kakaknya yang biasa berperang, dan dia sering diremehkan oleh kakak-kakaknya. Kalau dalam 1 Samuel 17 ayat 28-30, itu ketika Daud menghampiri kakak-kakaknya pada saat dimana dia itu ingin membawakan makanan untuk mereka di tempat peperangan, dia diremehkan oleh kakaknya. Dipandang memiliki kejahatan hatinya dan disuruh kembali ke tempat dia menggembalakan di padang. Begitu pula ayahnya bahkan memandang Daud sebelah mata karena memang berbedanya Daud. Kakak-kakaknya bersosok tegap, bertubuh tinggi, sementara Daud adalah sosok yang masih sangat muda, digambarkan bagaimana wajahnya kemerah-merahan, dan dia bahkan tidak diperhitungkan oleh ayahnya sendiri sebagai calon raja berikutnya saat Samuel datang mau mengurapi raja pengganti Saul. Ada di 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu tekanan kedua dalam kehidupan Daud dia dapatkan juga dari konflik antar bangsa. Konflik Israel dan Filistin yang sangat sengit itu sedang terjadi dalam 1 Samuel 17 ayat 1-11, 26-27, dan ini yang menyebabkan pertarungan Daud melawan Goliat, orang Filistin yang bertubuh tinggi itu. Alhasil memang Daud waktu itu menang, dan disitulah mulai terjadi pertempuran Israel dan Filistin, dan Israel menang. Dan ini juga menjadi awal mula di mana Daud dipilih untuk menjadi raja yang juga memimpin peperangan demi peperangan antar bangsa. Dan dia selalu memenangkan peperangan itu karena bergantung kepada Tuhan. Tekanan yang ketiga adalah dari musuhnya. Kali ini justru raja pendahulunya yaitu Saul berupaya mengejar dan membunuh Daud. Sepanjang kisah 1 Samuel 18-19, 21-24, dan pasal 26, ini semua kisah tentang bagaimana Saul mengejar-ngejar Daud, ingin membunuhnya. Saul yang dikatakan dalam kitab suci kehilangan roh Allah, dijauhkan hidupnya dari Allah dan melakukan berbagai macam tindakan gegabah. Dia menjadi musuh utama Daud dan mengejar Daud. Tapi toh di dalam tekanan dari musuhnya ini yang berjuang membunuh, justru Daud menunjukkan sebuah sikap yang memperkenankan Allah. Dia tidak membunuh musuhnya itu, tetapi dia justru menyatakan satu kebenaran tentang Allah kepadanya. Tekanan yang keempat yang Daud hadapi adalah tekanan di dalam dirinya sendiri. Kali ini ketika dia sudah jaya, ketika dia sudah memenangkan berbagai macam pertempuran, dan dia sudah piawai di dalam memiliki kekuatan strategis untuk bertempur, maka kali ini dia menghadapi tekanan justru dari kelemahan kedagingannya. 2 Samuel 11-12 mencatat tentang kejatuhan Daud ketika dia lalu kemudian menyerah pada tekanan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya, sampai dia lalu melakukan kecurangan, bahkan mempersiapkan satu strategi yang biasa dia pakai untuk peperangan, kali ini untuk menghabisi seorang suami dari perempuan yang dia tiduri. Ini benar-benar merupakan satu tekanan dalam diri yang memang paling sulit kita perangi, tetapi itu bisa terjadi juga di dalam hati dan hidup kita dengan segala hasrat dan kedagingan yang kita miliki. Lalu tekanan berikutnya masih dari keluarga lagi. Kali ini ada konflik antar anak-anak Daud, yaitu Amnon dan Absalom, di mana Absalom lalu membunuh Amnon, dan Absalom melakukan upaya kudeta untuk menjatuhkan sang ayahnya dari posisi raja, sehingga menyebabkan Amnon dan Absalom akhirnya juga mati. Ini benar-benar mengiringi Daud dengan duka cita yang begitu mendalam di dalam hidupnya.
Dan lalu kemudian kita lihat bagaimana Daud ini juga, tekanan demi tekanan ini justru dalam setiap tekanan yang dia hadapi, dia justru mengalami bagaimana Tuhan memperkenankannya. Dan karena itulah juga Daud memiliki hati yang berkenan kepada Tuhannya. Ini justru unik. Tuhan memperkenankan Daud di tengah-tengah tekanan hidupnya, sehingga Daud juga hidupnya memperkenankan Tuhan melewati tekanan-tekanan yang terjadi sepanjang hidupnya. Pertama, ketika dia menghadapi tekanan di keluarga dari saudara-saudaranya dan juga dari ayahnya, bahkan ketika dia mengalami masa sulit konflik anak-anaknya yang memberontak kepadanya, dikatakan bahwa roh Tuhan memenuhi Daud. Sejak awal dipilihnya itu dikatakan roh Tuhan memenuhi Daud. Dari 1 Samuel 16 ayat 13 sampai 23 kita tahu bagaimana Daud dipilih karena dikatakan bahwa roh Tuhan itu memenuhi Daud. Begitu pula Tuhan menyertai Daud dari 1 Samuel 17 ayat 37, 18 ayat 12 sampai 14, pasal ayat 28, lalu pasal 5, 2 Samuel ayat 10. Ini semua menegaskan tentang catatan Tuhan menyertai Daud. Tuhan memperkenankan hidup Daud, menyebabkan Daud dapat menjalani hidup yang penuh tekanan itu, di tengah-tengah keluarga khususnya. Juga melalui tekanan bangsanya yang berperang dan terus-menerus peperangan demi peperangan terjadi, Daud juga punya keyakinan yang kuat untuk bergantung erat pada kuasa Tuhan yang maha dahsyat di dalam menghadapi persoalan bangsanya dan peperangan yang terjadi kemudian antara bangsanya dengan bangsa-bangsa lain. Dan ini dimulai dari bagaimana dia berani melawan Goliat. Ini tekanan dari bangsa lain yang ingin menghabisinya, tetapi justru Daud dengan kekuatan Tuhan, dia justru diperkenan Tuhan untuk melawan Goliat, dan dia juga punya hati yang memperkenankan Tuhan. Lalu kemudian tekanan musuh-musuhnya yang dihadapi, baik pengejaran Saul yang ingin membunuhnya, ini merupakan sebuah latihan bagi Daud untuk berhadapan dengan musuh-musuhnya selanjutnya di dalam peperangan yang Daud pimpin. Dan kita melihat catatan kitab suci yang menyebutkan Daud selalu menang karena penyertaan Allah yang sangat kuat menopang hidupnya. Dan yang berikutnya, tekanan keinginan daging yang juga ada di dalam diri Daud. Dia punya kekuatan di dalam seni, bagaimana dia bermain musik, kecapi, bagaimana dia juga punya seni di dalam membuat puisi, mazmur-mazmur. Ini semua justru kekuatannya sekaligus menjadi kelemahannya. Begitu pula strategi peperangan yang dia sering pakai untuk melawan musuh. Tetapi kedua kekuatannya ini justru menyebabkan dia mengalami kejatuhan, yaitu ketika dia tergoda terhadap seorang perempuan yang dia pandang sebagai sosok perempuan yang terindah, dan dia jatuh dalam hasrat nafsunya. Tetapi kita lihat bagaimana lewat kejatuhannya ini pun itu tidak menyebabkan dia rebah dan tidak berdaya, tetapi Tuhan masih memperkenankan dia dengan menegur lewat Nabi Nathan, untuk lalu kemudian Daud datang dengan hati yang penuh tobat kembali kepada Tuhan yang kembali memperkenankannya. Kita lihat bagaimana perkenanan Tuhan kepada Daud itu justru tidak menjamin bahwa dia tidak pernah jatuh. Dia pernah jatuh, tapi setelah jatuh dan dia bertobat lagi, justru ini menunjukkan bagaimana hidupnya memperkenankan Tuhan yang sudah memperkenankannya. Dan kalau kita mau simpulkan, maka sebenarnya Daud ini memiliki sebuah ciri hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita lihat setidaknya ada 5 hal yang menunjukkan bagaimana hati Daud yang tetap berkenan pada Tuhan untuk melewati tekanan hidup yang melelahkan itu. Rahasianya apa? Ciri hati yang berkenan itu apa? Pertama-tama
adalah Daud memiliki hati yang selalu berkawan oleh kasih Tuhan yang selalu menyertainya. Daud sosok yang disegani dibanding Raja Saul sebelumnya. Dipandang sebagai pribadi yang suka berkawan dan sangat dihormati oleh bangsanya. Ini yang justru radiasi dari perkawanannya dengan Tuhan yang selalu menyertai dia dan tidak pernah meninggalkan dia, menyebabkan Daud juga selalu berkawan dengan Tuhannya, dan dia menjadi pribadi yang berkawan, pribadi yang friendly, pribadi yang bersahabat. Dan ini yang menyebabkan kekuatan Daud sebagai gembala sekaligus raja buat Israel itu dipuji-puji sepanjang sejarah. Bahkan melalui keturunan Daud kita lihat bagaimana lahirnya Sang Juru Selamat. Yang kedua, hati yang tetap berkenan kepada Tuhan itu adalah hati yang berani melawan ketidakbenaran dengan kekuatan kuasa Tuhan. Keberanian Daud melawan Goliat dalam pertarungannya itu menunjukkan keberanian karena kekuatan Tuhan yang diyakininya memimpin hidupnya. Kita ingat bagaimana Daud ketika melawan Goliat justru mengatakan, "Aku datang tidak dengan tombak, lembing, atau senjata-senjata itu, tetapi aku datang dengan nama Tuhan yang ditantang itu, nama Tuhan yang kuasanya itu sangat-sangat dahsyat." Dan ini yang menyebabkan Daud selalu memenangkan peperangannya. Yang ketiga, hati yang berkenan kepada Tuhan melewati tekanan hidup adalah hati yang bersabar menanti waktu dan kesempatan dari Tuhan. Kita lihat bagaimana awal mula Daud itu mengalami setelah dia diurapi oleh nabi untuk menjadi seorang raja, itu masih ada rentang waktu beberapa tahun sampai dia bertahta menjadi raja. Dan masa itu masa di mana dia dikejar, masa yang di mana dia justru mengalami berbagai macam tekanan hidup sebelum dia duduk di tahta sebagai raja Israel. Ini waktu yang cukup panjang dan pelik bagi Daud, tetapi dia punya hati yang bersabar menantikan waktu dan kesempatan dari Tuhan. Termasuk pula ketika dia sebenarnya bisa membunuh Saul yang mengejar dan ingin membunuh dia. Tapi dia karena bersabar menantikan waktu Tuhan, dia tidak pernah mendahului Tuhan dalam bertindak. Dia selalu menyerahkan sepenuhnya, membiarkan Tuhan memimpin di depannya. Yang keempat, hati yang tetap berkenan kepada Tuhan untuk melewati tekanan hidup adalah hati yang senantiasa bersyukur, karena sadar bahwa hidup ini adalah karunia Tuhan. Ketika Daud sudah kaya dan jaya, ia tidak lupa bersyukur. Dalam 1 Samuel 30 ayat 26 kita lihat bagaimana setelah dia menang perang, itu hasil jarahan peperangan itu dia bagi-bagikan malah kepada tua-tua Yahudi. Dia tidak menikmati itu sendiri sebagai raja, dia berhak sebenarnya, tetapi dia membagikan apa yang menjadi berkatnya itu untuk orang lain. Bahkan dalam 2 Samuel pasal 7 kita lihat bagaimana Daud memiliki hati yang bersyukur. Dia sudah punya istana yang besar, rumah yang megah, tapi dia mengatakan, kenapa tidak ada rumah Tuhan yang lebih megah dari rumahnya? Hanya ada di kemah tabut perjanjian itu, dan dia berniat ingin bangun rumah Tuhan. Walaupun Tuhan tidak memperkenankan untuk dia bangun rumah, Tuhan karena kemudian nanti keturunannya lah yang akan bangun, yaitu Salomo. Tapi kita lihat ini justru menunjukkan bagaimana Daud memiliki hati yang selalu bersyukur. Dan yang terakhir, hati yang berkenan kepada Tuhan di dalam melewati tekanan hidup adalah hati yang bertobat di hadapan kedaulatan Tuhan. Kesediaan Daud mengakui dosa dan bertobat setelah berbuat dosa justru menunjukkan kualitas kedewasaan hati Daud yang disenangi oleh Tuhan. Tuhan menyenangi pertobatan kita. Memang Tuhan tidak senang kita berbuat dosa, tapi Tuhan disenangkan ketika kita bertobat dari dosa. Dan inilah yang disebutkan orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan memiliki hati yang senantiasa bertobat.
Dan ini juga yang mengantarkan bagaimana Daud memiliki hati yang hancur ketika anaknya yang mati. Dia menghadapi juga Amnon, anaknya yang mati, Absalom, anaknya yang mati. Dan ini semua menunjukkan bagaimana hati yang peka, hati yang takut akan Tuhan, hati yang punya perasaan di dalam menghadapi berbagai macam tekanan demi tekanan hidup. Hati yang justru mau tunduk kepada kedaulatan Tuhan itu. Dan kalau kita lihat bagaimana kualitas kehidupan Daud justru menunjukkan hatinya. Ketika Tuhan memberi gelar, dia memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan, hati yang selalu setuju dengan Tuhan. Maka di sini kita lihat justru Daud maju menjadi sosok yang mendatangkan teladan dan berkat yang luar biasa buat banyak orang. Karena itu mari kita belajar, tekanan hidup harusnya tidak membuat kita hidup sembarangan, tidak membuat kita tidak memperkenankan hati Tuhan lagi, atau tidak diperkenankan oleh Tuhan lagi. Tapi justru lewat tekanan hidup sebenarnya Tuhan tetap memperkenankan hidup orang percayanya. Dia melindunginya, dia menyertainya. Dan kita pun harus membalasnya dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan, dengan selalu berkawan dengan Tuhan, berani menghadapi tantangan hidup, melawan ketidakbenaran itu dengan kekuatan Tuhan, bersabar menantikan waktu Tuhan, menyelesaikan segala pergumulan hidup kita, bersyukur selalu di dalam keadaan apapun juga, dan senantiasa bertobat kepada Tuhan. Biar lewat kualitas hati yang berkenan kepada Tuhan ini, kita dapat melalui tekanan hidup demi tekanan hidup yang melanda kita. Memang melelahkan, tapi jangan biarkan itu menjatuhkan. Kalaupun itu menjatuhkan, bangkit lagi dan biar hidup kembali memperkenankan Tuhan. Biar kita menjadi pelaku-pelaku firman sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.